Pemirsa, kemunculan rombongan pimpinan DPR di sela-sela kampanye Donald Trump di Amerika Serikat menggegerkan publik Indonesia. Ya, pemirsa, sebab Donald Trump sempat memperkenalkan Ketua DPR Setia Novanto kepada wartawan serta mendukungnya. Momen tersebut bahkan beredar luas di media sosial YouTube. Hey, ladies and gentlemen, this is an amazing man. He is, as you know, Speaker of Indonesia. He's here to see me. Setia Novanto, one of the most powerful men and a great man, and his whole group is here to see me today, and we will do great things for the United States. Is that correct? Yes. Do they like me in Indonesia? Thank you very much. Speaker of the House in Indonesia. Thank you very much. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadly Zon yang juga ikut rombongan ke New York, Amerika Serikat, nampak bahagia dan senang dengan kunjungan kali ini. Ya, pemirsa, hal itu terpancar dari foto-foto selfie yang dilakukan oleh Fadly Zon. Momen saat Fadly Zon mengambil foto selfie bersama seorang perempuan pendukung Trump sempat tertangkap kamera wartawan. Nampak perempuan itu memegang poster bertuliskan "The Silent Majority Stands with Trump". Keduanya menghadap kamera yang dipegang oleh Fadly Zon dan tersenyum lepas. Fadly Zon juga sempat memamerkan foto selfie-nya bersama Donald Trump. Bahkan Fadly Zon mengaku juga sempat meminta tanda tangan Trump. Ya, lantas apa kemudian sebenarnya maksud dan tujuan pertemuan pimpinan DPR dan Donald Trump saat kampanye politik jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat? Kami akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua DPR Fadly Zon yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, bergabung melalui sambungan telepon dari New York, Amerika Serikat, dan juga di studio ada pengamat politik Ray Rangkuti. Saya akan menyapa dulu Bang Fadly Zon. Selamat pagi, Bang Fadly. Ya, selamat petang di Indonesia. Selamat malam. Ya, Bang Fadly. Apa kabar, Mas Wahyu? Alhamdulillah baik. Ada Bang Ray Rangkuti juga di studio. Bang Fadly, langsung saja. Oh ya. Saya ingin konfirmasi atau bertanya ke Anda. Jadi keperluannya apa sebenarnya kemarin ikut datang atau menghadiri kampanye Donald Trump? Jadi begini, perlu dicatat dulu. Itu bukan kampanye. Itu adalah konferensi pers. Ya. Sekali lagi, itu adalah konferensi pers dan bukan kampanye. Nah, kami kan di sini ada rombongan untuk mengikuti konferensi para ketua parlemen sedunia di markas besar PBB selama 4 hari. Nah, kemudian kemarin itu selesai dan kemudian bertemu dengan Donald Trump. Seluruh ketua parlemen dunia itu hadir dan kami juga melakukan pertemuan-pertemuan bilateral. Ini juga bagian dari amanat Undang-Undang MD3 bahwa parlemen kita sekarang, DPR, itu mempunyai tugas juga untuk mendukung peran diplomasi juga di situ. Di samping peran representasi sebagai satu peran tambahan. Di samping yang 3 itu masalah legislasi, budgeting maupun pengawasan ya. Jadi ada soal diplomasi. Nah, kalau Donald Trump ini, Donald Trump ini adalah orang yang punya investasi di Indonesia, di Bali dan di Jawa Barat. Kebetulan di dapil saya juga kemungkinan di Jawa Barat itu di Bogor, ya, di Kecamatan Cigombong tepatnya gitu loh. Nah, jadi ya biasa-biasa saja. Namanya political networking itu namanya. Oke, Bang Fadly. Political networking. Yeah. Kami disiapkan makan siang, kemudian bicara selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu diajak turun ke bawah. Kebetulan di lantainya itu ada konferensi pers. Dia bilang lihat. Jadi konferensi pers ya kami lihat. Ya, konferensi pers, tapi Kemudian permasalahannya ini konferensi pers yang digelar dalam suasana kampanye gitu bakal calon presiden ini. Apa sebenarnya yang dibicarakan? Belum kampanye, Anda salah. Itu bukan kampanye. Dia belum menjadi calon, bakal calon juga belum. Ya kan, belum ada konvensi Partai Republik gitu. Dia ini adalah seorang pengusaha yang sedang masih berjuang mau menjadi bakal calon gitu. Jadi jangan salah-salah itu mengutip. Oke, jadi kalau dikaitkan pertemuan tersebut dengan tugas dan wewenang DPR apa, Bang Fadly? Ya, tugasnya kita silaturahmi politik, di mana salahnya? Kita ini harus bergaul dong dengan politisi-politisi lain juga, bukan hanya dan tidak ada kerugian, malah kita beruntung punya orang yang masih mau investasi di Indonesia di saat ekonomi seperti sekarang. Nah, Donald Trump sebagai pengusaha itu berinvestasi di Indonesia di dalam situasi ekonomi sekarang, yaitu berarti kawan bagi Indonesia. Baik. Bagaimana halnya dulu ada sentimen Obama juga kawan
bagi Indonesia karena pernah tinggal dulu di Indonesia. Oke, baik. Jadi ini silaturahmi politik, Bang Rey. Apa pendapat Anda? Ya, harus dilihat dalam 3 konteks ya. Konteks pertama yang disebut dengan silaturahmi politik atau diplomasi politik lah. Yang kedua adalah kehadiran yang beberapa pimpinan DPR di tengah konferensi pers yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan yang ketiga adalah soal pengakuan salah satu dari pimpinan DPR yang menyebut bahwa rakyat Indonesia senang dengan Amerika dan sebagainya. Bahkan yang dimaksud mungkin adalah senang dengan Donald Trump sendiri sebagai pribadi gitu. Jadi ini 2-3 hal yang muncul dalam satu momen. Momen betul bahwa momennya adalah momen silaturahmi, tapi tiba-tiba juga ada terlibat di dalam konferensi pers yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan lebih dari itu juga ada semacam pengakuan bahwa rakyat Indonesia menyukai pribadi, senang dengan pribadi, yang kita bisa tafsirkan dalam berbagai bentuk ya. Apa yang salah dengan pernyataan tersebut? Pertama, silaturahminya mungkin tidak ada masalah. Tentu nanti akan kita, tidak masalah. Tentu nanti akan kita cek juga. Ini artinya ada model lain yang bisa mengecek apakah perjalanan itu misalnya sudah terdaftar di DPR dan sebagainya, budgetnya berapa dan sebagainya. Itu hal lain gitu. Apakah itu juga termasuk dalam agenda perjalanan? Ya, itu maksud saya itu kita hal lain dulu ya. Karena kita yang mau soroti ini adalah soal bagaimana pimpinan DPR kita berada di tengah konferensi pers yang dilakukan oleh salah satu kandidat calon presiden Amerika. Nah, jadi konferensi pers itu harus dilihat sebagai rangkaian dari kegiatan politik yang tengah berlangsung di Amerika. Di dalam kode etik dimanapun menurut saya ya, antar bangsa begitu ya, sebetulnya pada dasarnya tidak boleh ada campur tangan yang bisa dilakukan oleh negara lain terhadap proses politik yang walaupun ini belum kampanye, konvensi harus juga belum dilihat digelar. Bahwa ini rangkaian. Itu yang saya sebut tadi, bahwa ini adalah rangkaian ya menuju ke arah itu. Nah, ini soal timingnya saja. Nah, apalagi kalau disebut bahwa kami, kalau misalnya Bung Fadli mengatakan itu belum kampanye gitu, ya pertanyaannya ngapain juga Bung Fadli harus ada di situ, kan kira-kira gitu pertanyaan kita dan sebagainya gitu. Nah, jadi tapi secara umumnya adalah bahwa ini adalah rangkaian dari pelaksanaan itu kan dan sebagainya gitu. Baik, Bang Fadli silakan. Tahan sebentar. Silakan Bang Fadli. Ya, jadi begini, tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa kita itu makan siang di situ. Kita juga tidak tahu ada konferensi pers, tapi diajak oleh Donald Trump, tidak ada sedikit pun rencana. Kemudian memang gedung itu juga sudah terblokir karena penuh sekali dengan orang. Ya kita ya nunggulah sampai itu selesai. Kemudian Donald Trump secara spontan memperkenalkan ketua DPR. Nah itu juga ya saya kira tidak ada yang salah di situ. Kalau ditanya apakah do they like me in Indonesia, gitu dijawab oleh ketua DPR, ya they like gitu kan. Itu biasa-biasa saja gitu ya. Memang Donald Trump ini kan juga punya show, punya apa di itu ya, Apprentice dan sebagainya, biasa aja. Jadi saya kira tidak perlu dibesar-besarkan lah. Kita ini perlu bergaul secara internasional dan jangan jadi kuper gitu ya. Jadi kurang pergaulan. Gitu. Ya, Bang Fadli, tetapi saya boleh ini. Bang Fadli, tetapi permasalahannya juga ini menjadi polemik begitu sekarang di Jakarta, termasuk juga dari Senayan begitu, sejumlah anggota DPR mempermasalahkan untuk mempertanyakan hal ini terkait yang kemarin terjadi. Salah paham, informasinya salah paham, seperti angle-nya sekarang ini seolah-olah kampanye. Itu bukan kampanye, itu konferensi pers. Dan juga kami itu turun dalam rangka itu turun setelah makan siang, turun ya itu ada anggota, bukan hanya pimpinan DPR, ada juga ketua Komisi 3 Pak Aziz Samsudin, ada ketua BWRT karena itu kan delegasi ya, kemudian ada lagi Pak Michael Watimena dari Partai Demokrat. Kita semua habis bertemu, ngobrol-ngobrol, tanda tangan ya, foto-foto, kemudian dia turun diajak melihat konferensi pers itu. Ya, pertama begini, apakah saudara Bung Fadlizon mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu dari rangkaian sebuah kegiatan politik di Amerika, entah kita mau menyebutkan itu belum kampanye dan sebagainya, tapi itu rangkaian kegiatan politik yang resmi di Amerika ya. Jadi sekalipun misalnya beliau mengatakan kita ikut terlibat di sana sebagai ketua DPR dan wakil ketua DPR, Bung Fadli sepertinya mengerti bahwa dia tidak punya tempat di situ. Dengan dia harus berbicara dengan halus bahwa saya tidak mungkin bisa hadir di tempat itu. Kalaupun dia misalnya terhambat pulang karena semua gedung ditutup, dia harus mencari tempat yang paling aman di mana dia tidak terlibat, seolah-olah tidak terlibat di dalam kegiatan itu gitu. Ya itu jangan dia mengatakan nggak bisa dan sebagainya
dan seterusnya itu nggak bisa Anda mengatakan itu. Ya, Karena bagaimanapun saya kira keberadaan beginilah, Anda di nggak situ usah sekarang mempersulit. telah menimbulkan polemik Nggak usah panjang. mempersulit apa yang Apalagi dilakukan dengan biasa cara yang saja, seperti gitu. sekarang ya. Oke. Seolah-olah ada pernyataan ya dari kita bahwa kita mendukung. Seolah-olah ya. Oke, Nah, ini kan sekali lagi kalau tadi Nggak Bang Ray ada. setuju Iya. dengan ini silaturahmi Jadi politik, begini ya. ya Itu sah-sah makanya. saja. Tapi Makanya permasalahan tidak ada secara pernyataan momentumnya. tuh. sudah ada di gedung kan, Bahkan- sudah ada Oke, sudah oke. ada Bang Fadli, silakan. sudah ada pada Setelah tempat selesai tersendiri itu. kan beliau udah mengatakan kami sudah ada di tempat tersendiri. Iya, iya. Nah, ya kan kemudian turun Oke. ke bawah, tiba-tiba ada konferensi baik. Itu pers. coba dijelaskan oleh Mana Bang Bung Fadli, Fadli silakan. tidak tahu Ya itu iya, begini konferensi loh. pers. Anda ini gimana sih? Itu dari lantai 26 mau turun ke lobi. Orang sudah penuh, ada konferensi pers di situ. Kemudian kita lihat di situ, diminta untuk lihat sebagai bentuk sopan santun orang timur. Biasa saja, nggak ada kita dukung-mendukung. Dan bagaimana mau mendukung, kita juga nggak bisa mendukung kok. Kita ini tidak punya suara, gitu ya. Jadi, saya kira itu jangan dibesar-besarkan. Biasa-biasa saja, gitu. Ya. Saya kira harus kita itu sebagai warga di era globalisasi ini bergaul secara internasional pada pihak manapun. Networking itu menjadi sangat penting. Kita nggak peduli siapapun yang terpilih gitu ya dalam pemilihan presiden Amerika. Tapi kalau yang terpilih itu adalah orang yang berkawan dengan Indonesia kan jauh lebih bagus. Oke. Bagaimana sentimen waktu itu kepada Obama, begitu juga kalau misalnya Trump satu hari, kalau saya pribadi ya bagus-bagus Oke. saja dia berinvestasi sekarang Baik. saja sebagai pengusaha gitu. Baik, kita tahan sebentar Bang Fadil, kita harus jeda. Bang Ray juga termasuk pertanyaan adalah sekarang kalau silaturahmi politiknya tidak ada masalah, tetapi ini momentumnya mungkin tidak tepat, termasuk apakah ini melanggar kode etik DPR atau tidak. Nanti kita akan bahas selanjutnya usai jeda berikut ini, kami akan kembali.